Alhamdulillah misalnya rezekinya banyak gitu ya, jadi saudaranya ya 5.000 minimal, paling minimal itu, jadi selalu di upgrade gitu. Nah, jangan pernah kita meremehkan hal-hal kecil dari amal soleh. Misalnya kita cuma mampu 2.000, jangan salah, mungkin dari 2.000 itu yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Nah, tetapi gimana caranya biar itu bisa mengantarkan surga ke Allah? Caranya adalah harus istiqomah dan lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah Ta'ala. Jadi bukan karena pengen dilihat orang atau misalnya pengen divalidasi sama orang, nggak gitu. Tapi memang benar-benar karena bekal, yaitu yang tadi saya bilang, untuk bekal di akhirat nanti gitu. Nah, nanti tinggal di akhiratnya nanti pas yaumul hisab, pas hari penghitungan. Nah, mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita kerjakan di dunia itu menjadi utuh ya. Jangan sampai yang udah kita capek-capek kita kumpulin bisa jadi berkurang atau bisa jadi hilang, karena ada beberapa yang bisa menghilangkan amal soleh. Apa contohnya? Gibah, dan apa lagi? Fitnah, terus apa lagi? Hutang, itu juga bisa menjadi berkurangnya amal soleh yang selama ini kita kumpulkan gitu pada saat nanti yaumul hisab nanti. Karena nanti pada yaumul hisab itu benar-benar adil. Jadi nggak ada yang namanya nggak adil, karena Allah Maha Adil. Jadi semuanya pasti adil. Jadi misalnya nih, si A orangnya kelihatannya baik gitu ya, tapi ternyata mungkin ada beberapa orang yang gak ridho sama dia karena hal sepele atau hal apa gitu. Nah, kalau misalnya yang orang tadi menuntut di akhirat, ya tetap kalau Allah dikasih haknya dia, itu haknya yang nuntut tadi itu. Jadi maka dari itu, kalau misalnya kita harus berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam bicara gitu ya. Bagi ibu-ibu kan kadang suka banyak gibahnya ya. Nah, itu harus dikurang-kurangi Bu. Banyak keceplosannya itu harus dikurangi Bu, karena memang gibah itu benar-benar, kata Nabi gibah itu bagaikan memakan daging saudaranya sendiri, bangkai saudaranya sendiri. Bayangin, memakan bangkai saudaranya sendiri, berarti kejam banget ya. Kayak kita bisa punya adik, punya kakak, terus kita makan bangkai kakak kita, bangkai adik kita, itu kan kayak kejam banget, udah bangkai saudara kita lagi gitu kan. Nah, itu makanya harus dikurang-kurangi. Kalau misalnya, kira-kira udah ngomongin orang, udah di stop aja gitu ya, jangan diterusin, jangan ditambah-tambahin gitu, karena memang itu kelihatannya ringan di mulut, tapi itu sangat berat catatannya. Caranya nyetopnya gimana itu kalau udah kalau orang ngomongnya digaung-gaungi Iya, caranya gimana men-stopnya? Ya kita kan pasti udah tahu dong, kita udah sadar. Oh ini ngomongin orang nih misalnya, ini si itu kemarin ini ya habis cerai ya gitu misalnya. Terus udah ngomongin orang, udah langsung kita alihin pembicaraannya gitu. Nah, ada juga ada ulama berpendapat bisa kita kalau misalnya kita udah keceplosan terlanjur ngomongin orang itu, kita bisa baca istighfar buat kita dan dia. Gimana caranya? Allahummaghfirli walaha atau walahu. Kalau misalnya cewek walaha, kalau cowok walahu gitu. Jadi Allahummaghfir waghfirli walahu gitu. Jadi ampuni dosaku dan dosa dianya tuh yang cowok atau cewek gitu ya, bisa gitu juga. Tapi jangan kita udah punya doanya tapi tetap diterusin gitu, harus tetap di stop gitu ya. Oke, apa lagi ya kira-kira Bu? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau candaan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Nilufa yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan ibu-ibu paham semua.
iman takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin.